Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa kekayaan budaya dan keunikan 5 suku asli menjadi daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Bovendigul. Kepala Distrik Paulus Dumatubun menyambut baik kedatangan tim pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menyebut kedatangan ini sangat bermanfaat untuk menggali dan mengembangkan potensi kerajinan lokal di Distrik Kau. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 24 Juni 2025. Bersama saya Roman Agnesia Barmase, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa kekayaan budaya dan keunikan 5 suku asli menjadi daya tarik utama pariwisata di Kabupaten Bovendigul. Pariwisata di Kabupaten Bovendigul memiliki nilai jual, salah satunya adalah kekayaan budaya, di mana Bovendigul terkenal dengan 5 suku yang memiliki keunikan masing-masing, mulai dari adat istiadat, tarian, hingga kerajinan tangan yang menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamge, menegaskan, pariwisata yang coba dijual di sini adalah kekayaan budaya, di mana Bovendigul terkenal dengan 5 suku dengan keunikan dan keetnikannya, yaitu suku Awuyu, Mandobo, Muyu, Korowai, dan Kombai. Ini menjadi salah satu pintu masuk awal yang kita miliki. Selain kekayaan budaya, Bovendigul juga memiliki destinasi alam yang didesain lebih menarik. Alphonse mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Papua dan mendapat respon positif terkait rencana pengembangan pariwisata ke depan. Dan ini menjadi perhatian bersama di Kabupaten Bovendigul untuk tahun depan. Dirinya sudah mendapat dukungan penuh sehingga proses pengembangan bisa berjalan dengan target meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Memang sementara pariwisata yang kami coba menjual, di sini kita terkenal dengan 5 suku dengan keunikan dan keetnikannya. Nah itu mulai dari Mandobo, Muyu, Kombai, dan Korowai. Sehingga itulah yang menjadi salah satu pintu masuk awal yang kita miliki. Selain kita punya destinasi-destinasi yang lain ya, keindahan alam dan lain-lain, itu nanti kita coba desain dia. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Himpunan Pramu Wisata Indonesia ya di Papua. Mereka sangat merespon baik tentang perencanaan kita ke depan. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama di Kabupaten Bovendigul, sehingga tahun depan itu kita sudah mendapat dukungan yang penuh, sehingga proses-proses ini saya pikir bisa berjalan, dan terutama sasarannya itu menghasilkan pendapatan asli daerah, juga masyarakat mendapatkan trickle down efeknya. Alphonse juga membeberkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Setelah berdiskusi dengan pemandu wisata, terungkap bahwa hanya dengan 6 orang turis, pendapatan yang dihasilkan mencapai 250 juta dalam satu kali kunjungan. Dan bulan Juni nanti, sudah ada wisatawan yang siap masuk dengan sasaran awal distrik Kombai dan Korowai. Untuk memperkuat aksesibilitas, Alphonse mengungkapkan rencana memodifikasi rute penerbangan. Sebelumnya, penerbangan langsung dari Jayapura ke distrik Yaneruma akan dialihkan melalui Kabupaten Bovendigul terlebih dahulu. Dengan begitu, wisatawan bisa memanfaatkan akomodasi di sini, berbelanja souvenir khas untuk membeli produk lokal yang disiapkan masyarakat. Ini sudah diuji dan berjalan cukup baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, Bapak, Mama, dan saudara dong semua, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul tengah menyusun terobosan baru dengan menggagas program menarik wisatawan mancanegara ke Bovendigul. Gagasan ini diharapkan menjadi cikal bakal pengembangan pariwisata di Bovendigul yang selama ini masih belum banyak terekspos. Kabupaten Bovendigul dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, seperti hutan tropis, sungai-sungai besar, serta kekayaan budaya suku asli yang unik. Namun potensi ini belum tergarap maksimal.
Melihat hal ini, Disparpora Bovendigul sedang merancang strategi untuk mempromosikan destinasi lokal ke kancah internasional. PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Alphonse Tamge, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan terobosan dengan mendatangkan sejumlah turis asing pada 24 Mei lalu dan berhasil membawa 6 turis dari Jerman dan Austria ke Bovendigul. Ini adalah embrio sekaligus gerakan awal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Para turis tersebut mengunjungi distrik Kombai untuk menyaksikan langsung ritual adat Pesta Ulat Sagu, sebuah tradisi budaya yang menjadi daya tarik utama. Yang berikut dari pariwisata sendiri, saya coba menggagas ya, tanggal 24 Mei kemarin itu ada sejumlah turis yang masuk ya. Itu dari Cikal Bakal, satu embrio yang gebrakan yang kita lakukan itu ada 6. Mereka berasal dari turisme Jerman dan Austria. Kesan yang kemarin setelah mereka datang dan menuju ke titik sasaran yang mereka lakukannya itu di distrik Kombai, di mana beberapa processing ritual sebelum mereka masuk ke intinya Pesta Ulat Sagu. Alphonse juga menambahkan setelah evaluasi, mengakui adanya beberapa masukan penting dari para wisatawan. Salah satu permintaan turis adalah peningkatan penerbangan dan kuota bagasi penerbangan. Mereka meminta agar ada penambahan kuota bagasi, misalnya dari 10 kilo menjadi 20 kilo, khusus untuk turis. Dan hal itu akan segera dikoordinasikan dengan pihak maskapai untuk mempermudah akses transportasi. Kunjungan turis mancanegara diharapkan menjadi pintu masuk bagi Bovendigul untuk dikenal sebagai destinasi eksotis baru di Papua dengan terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus melestarikan kekayaan alam dan budaya Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS.
Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul Alfonso Tamnge menyatakan bahwa rencana induk pariwisata Bovendigul telah memasuki masa evaluasi. Hal ini menandai perlunya peninjauan ulang terhadap capaian dan tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Rencana induk pariwisata Bovendigul telah berjalan selama beberapa tahun, dan kini saatnya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai sejauh mana target-target yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti infrastruktur, promosi, dan daya tarik wisata, serta menyesuaikan dengan perkembangan terkini termasuk potensi wisata alam dan budaya yang belum tergarap optimal. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Bovendigul Alfonso Tamnge bahwa pihaknya telah berupaya melakukan revisi terhadap rencana induk pariwisata tersebut. Rencana induk pariwisata ini sudah memasuki masa expire, sehingga dirinya berupaya merevisinya agar bisa didorong melalui dana alokasi khusus DAK pusat, dan revisi sudah dilakukan, dan nantinya akan didorong setelah aplikasi DAK dan Krisna dibuka, dan berharap ada poin-poin yang bisa dimasukkan untuk mempercepat pembangunan pariwisata di Bovendigul. Memang menjadi catatan, salah satu kita punya rencana induk pariwisata ini sudah masuk nanti masa expire, sehingga kemarin saya coba upaya untuk revisi saja dulu untuk bagaimana kita bisa mendorong di dana DAK pusat, sehingga revisi sudah saya lakukan. Nanti kita coba mendukung, mungkin setelah aplikasi DAK-nya dibuka, Krisna buka, mungkin ada poin-poin yang kita bisa masukkan ke situ. Selain itu, Alfonso Tamnge mengungkapkan bahwa Disparpora telah memulai persiapan untuk tahun depan, termasuk melakukan survei lokasi wisata. Dengan begitu dirinya berharap kunjungan wisatawan bisa terakomodir di 5 suku, sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan angka ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pariwisata daerah sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak, Mama, dan Saudara dong semua laksanakan penataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif di 3 kampung yang berada di Distrik Kowu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Promosi Lia Amuru menyebutkan bahwa kendala yang ditemui di masyarakat adalah modal dan pemasaran produk. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul melalui Bidang Ekonomi Kreatif dan Promosi gelar penataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif di 3 kampung yang ada di Distrik Kowu, yakni Kampung Mandobo, Kombay, dan Jair. Penataan ini bekerjasama dengan BPS Bovendigul dengan maksud untuk mendata keberadaan setiap pelaku usaha lokal maupun non-lokal yang ada di Distrik Kowu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Promosi, Lea Amuru, mengatakan penataan tersebut dilakukan dari pagi sekitar jam 10 hingga setengah 6 sore dengan membentuk 3 tim untuk mendata di setiap kampung yang ada di Distrik Kowu. Lanjutnya, dari data yang dikumpulkan, ada beberapa kendala yang ditemui di setiap pelaku usaha lokal, yakni bagaimana mereka mempromosikan hasil kerajinannya. Dirinya juga mengatakan selain pemasaran produk, masyarakat juga meminta modal usaha untuk menjalankan usaha kerajinan lokal mereka, sehingga ia bersama tim memberikan arahan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu mengurus administrasi seperti surat izin usaha, NPWP, surat keterangan domisili usaha, IMB, dan surat keterangan lainnya agar modal usaha mereka dapat tersalurkan. Tadi kita pendataan mengenai akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kami sudah jalan di Distrik Kowu, kan ada 3 kampung. Tadi kita bentuk 3 tim, kami sudah jalan, mulai kegiatan sekitar jam 10 sampai dengan jam setengah 6 sore.
Jadi data semua sudah terkumpul. Nah, dari setiap pelaku usaha yang kami jalan, dorang punya maksudnya kendala-kendala yang mereka hadapi itu hampir sama semua. Nah, hampir sama itu bagaimana mereka mempromosi hasil mereka. Yang paling dorang minta kepada kita Pemda untuk membantu mereka dalam bagaimana untuk mempromosikan hasil karya mereka. Dirinya juga menambahkan ia pernah berupaya membantu sekitar 20 pelaku usaha Mama Papua yang diusulkan ke provinsi untuk mendapatkan modal. Namun dari pihak provinsi sampaikan agar terlebih dahulu membuat surat izin. Sehingga Lea berharap syarat-syarat usaha yang disampaikan olehnya dan tim bisa disiapkan masyarakat agar pelaku usaha lokal tersebut boleh terdata dengan baik dan bantuan-bantuan dari Pemda maupun dari dana otsus dapat tersalurkan tepat sasaran. Sementara itu, salah satu pengrajin lokal, Suna Yameharumba, Ketua Sanggar Baimanoko di Kampung Kombai, merasa senang atas kehadiran dinas terkait yang telah melakukan pendataan terhadap karya budaya masyarakat setempat. Suna menyebutkan, selama ini hasil kerajinan seperti cawat, manik-manik, hingga hiasan gorden belum memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan Hendrika Kelin, salah satu pengrajin dari Kampung Mandobo, yang berharap adanya perhatian serius terhadap pemasaran produk lokal agar kesejahteraan pengrajin bisa meningkat. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Distrik Kou Paulus Dumatubun menyambut baik kedatangan tim pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menyebut pendataan ini sangat bermanfaat untuk menggali dan mengembangkan potensi kerajinan lokal di Distrik Kou. Pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh tim Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul di 3 kampung di Distrik Kou mendapat sambutan positif dari Kepala Distrik Kou Paulus Dumatubun. Ia menyebutkan pendataan ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha berbasis budaya lokal. Dengan adanya pendataan ini, diharapkan dapat mendorong warga untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang dimilikinya. Paulus Dumatubun menjelaskan kedatangan tim pendataan membawa manfaat besar untuk pengembangan program-program ke depan, terutama terkait potensi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata di 3 kampung di Distrik Kou. Terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif, kami sangat menyambut dengan baik sekali karena ini satu hal yang sangat bermanfaat ke depan terkait usaha-usaha ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di sini. Dan pendataan ini juga sangat bermanfaat bagi pengembangan program yang mungkin akan dibuat oleh Dinas Pariwisata, di mana dalam pendataan ini akan didapati beberapa potensi yang ada di wilayah Distrik Kou, sehingga besar kemungkinan bisa dijadikan destinasi wisata dengan potensi-potensi yang ada di tempat ini. Kira-kira begitu. Menurutnya saat ini di Distrik Kou sudah ada beberapa usaha masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan, pernak-pernik adat, hingga kerajinan budaya khas Kou yang masih sangat melekat dengan kearifan lokal. Ia berharap pendataan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mulai mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang bisa menjadi sumber penghasilan baik bagi masyarakat maupun daerah. Kepala Distrik Kou juga berharap dinas terkait bisa mendapatkan data lengkap sebagai dasar pemberian bantuan, baik berupa dana hibah maupun bentuk dukungan lainnya untuk pelaku usaha lokal di Distrik Kou. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Selain itu, Bapak Mama, perajin lokal Kampung Jair Julita Kingo merasa bersyukur atas kehadiran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah melakukan pendataan terhadap kerajinan lokal. Ia mengaku selama ini sering ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan penjualan hasil karya mereka namun tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul di Distrik Kou mendapat respon positif dari salah satu pengrajin lokal Kampung Jair, Julita Kingo. Ia mengungkapkan kehadiran dinas terkait sangat membantu masyarakat, karena selama ini kerajinan yang dibuat belum memberikan hasil memadai. Masyarakat seringkali tertipu oleh pihak yang berjanji memasarkan produk ke kota, namun hasilnya tidak pernah kembali ke tangan para pengrajin. Oleh karena itu dirinya merasa kecewa karena hasil karya mereka memiliki nilai jual tinggi. Sehingga ia pun menyampaikan terima kasih atas langkah pendataan yang dilakukan dan berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan masyarakat Kampung Jair belum punya tempat atau sanggar budaya, sehingga dalam waktu dekat masyarakat akan membentuk kelompok dan membuat sanggar seadanya, agar kerajinan lokal mereka bisa berjalan baik dan terarah. Ia menambahkan kerajinan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari warga, selain mencari makan di kali dan mengolah sagu. Baik, saya terima dengan sepenuh hati, karena selama ini tuh kami punya budaya nih, kita punya keterampilan yang kami bikin ini tuh, orang selalu tipu-tipu kami. Dorong bawa ke sana, dorong jual di luar, dorong ambil uang, dorong pakai, tapi kita yang punya barang ini, kita tidak tahu, kita kecewa. Ini barang mahal,
kita hanya bikin begini saja tuh, satu begini saja tuh, ini mahal. Jadi kita minta tolong supaya mungkin ada kunjungan datang itu, kita bisa sampaikan bahwa barang-barang yang kita bikin ini tidak boleh dorang bawa ke sana baru jual di luar. Jadi kalau mau datang itu dengan uang datang baru kita bisa kasih keluar kita punya barang baru. Mungkin bapak dorang atau ibu dorang bisa bawa. Kalau macam begini kita tidak terima untuk dorang bawa. Macam contoh tadi ada dari dinas datang itu, sebenarnya kita tidak bisa keluarkan kita punya barang ini. Kita punya barang ini tuh itu barang mahal. Kita tidak bisa cuma-cuma kasih keluar. Itu barang mahal. Sebelum itu harus kasih uang baru kita bisa kasih keluar. Tapi sudah, kita berterima kasih. Bapak dorang sudah datang kunjungi kami, sudah lihat kita punya barang-barang, kita minta tolong supaya mungkin Bapak dorang ke sana mungkin bisa usul di atasan, supaya mungkin dari atasan dorong bisa lihat kami di sini. Julita juga berharap adanya bantuan dana dari pemerintah agar kerajinan masyarakat bisa terus berkembang, sebab keterbatasan biaya menjadi hambatan utama dalam proses memproduksi kerajinan lokal. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngup bagian, ngup bagian, ngup bagian, ngup bagian. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.